أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبات المتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد. Badan Kenaziran Masjid Baitus Salam beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, para ulama-ulama, ustadz-ustadz juga yang kita muliakan dan kita hormati, para bapak maupun ibu serta anak-anak kami yang kami sayangi. Syukur alhamdulillah, mari kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati sekaligus menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, yang insya Allah kalau menurut bulan Bapak Ibu tanggal 3 April hari Ahad jatuh Ramadan yang pertama. Tapi ada juga saudara hadirin memang hari Sabtu tanggal 2. Kalau menurut kalender itu yang memang pas adalah hari Ahad. Sebab kalau jatuhnya hari Sabtu tersebut berarti bulan Sa'ban ini 29. Biasanya Pak Bu, bulan Sa'ban jarang 29, tetap 30. Maka ada namanya nisfu Sa'ban atau pertengahan Sa'ban. Jadi kalau 29 bulan Sa'ban, tidak mungkinlah pertengahannya 14,5, kan tidak mungkin saudara hadirin. Itu yang merupakan tersebut alasan yang pertama. Kemudian juga lagi Bapak Ibu, memang sudah tradisi di Indonesia, umat Islam itu biasanya Pak Bu, memang 3 model, 3 kelompok menyambut bulan suci Ramadan. 3 golongan saudara hadirin. Golongan yang pertama, ada yang tak sabar Pak Bu, duluan dia puasa. Golongan yang kedua, ada yang sabar ikut pemerintah dia puasa. Golongan yang ketiga, ada yang kelewat sabar tak puasa-puasa sampai royo saudara hadirin. Bagi kita Bapak Ibu tentu lebih bagus ikut pemimpin atau ikut pemerintah yang jelas-jelas memang nyata saudara hadirin. Tidak boleh ikut ormas. Sebab andai kata salah pemimpin, kita tidak berdosa. Mereka yang berdosa saudara hadirin. Kemudian juga lagi perlu saya jelaskan, kita umat Islam ini kadang-kadang supaya mendudukkan hukumnya. Nanti mau hari raya Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini ada yang nggak puasa lagi dia, tapi nggak hari raya. Salah besar saudara hadirin. Karena siapa yang beranggapan tersebut besok hari raya, pada hari ini dia saudara hadirin masih wajib puasa. Siapa yang beranggapan tersebut lusanya hari raya, maka dia tersebut wajib juga puasa. Tapi siapa yang beranggapan hari ini hari raya, misalnya haram puasa saudara hadirin. Nah, kita kadang-kala saudara ini anehnya, puasa tidak, royo pun belum. Nah ini dia, apa namanya? Kita pun nggak ngerti saudara hadirin. Nah ini supaya kita pahami. Malam ini kita coba kupaskan. Salawat beriring salam, mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini
beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, adapun tema ceramah kita malam ini, saudara hadirin, bergembiralah menyambut bulan suci Ramadan. Sebab baginda Rasulullah berpesan dalam salah satu hadisnya, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramahallahu jasadu alaihi niran," kata Nabi. Barang siapa yang bergembira hatinya menyambut bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Perlu kita sadari Bapak Ibu, orang-orang beriman pastilah gembira hatinya menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan yang agung. Bulan dinilai lipat gandakan seluruh amal ibadah. Bayangkan Pak Bu, yang wajib kita kerjakan dibayar 70 kali lipat. Yang sunat kita kerjakan di bulan Ramadan seperti wajib, bila dikerjakan berjamaah kali 27. Inilah hebatnya saudara hadirin. Nah, oleh sebab itulah saudara hadirin, orang-orang yang beriman pasti Bapak Ibu gembira hatinya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebaliknya, kalau orang-orang tak beriman datang Ramadan mulai kumat sakit mah, saudara hadirin. Asam lambung kumat, asam urat, asam suntil, segala macam asam kumat, saudara hadirin. Karena apa? Karena memang tidak hobi, saudara hadirin. Anggaplah Ramadan yang datang ini kita punya. Ramadan tahun depan belum tahu, saudara hadirin. Lebih kurang 2-3 tahun ini kan penyakit corona. Kita belum tahu lagi nanti penyakit yang akan datang, mungkin penyakit yang lain akan datang lagi, saudara hadirin. Seperti sering saya sampaikan, belakangan ini Pak Bu, ada penyakit penemuan baru. Namanya penyakit BPSS. Awas hati-hati, saudara hadirin. Ini juga sangat berbahaya, saudara hadirin. Penyakit penemuan baru akhir-akhir ini namanya penyakit BPSS. Apa itu Pak Ustadz? Belum pensiun sudah stroke, saudara hadirin. Bahaya. Anak belum jadi, belum ada yang tamat kuliah, apalagi berumah tangga, ubar habir, saudara hadirin ya. Oleh sebab itulah jagalah dengan salah satu Ramadan supaya nanti Pak Bu tidak stroke. Ya, stroke itu kan macam-macam. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang dari pusat ke bawah stroke, ada yang dari pusat ke atas stroke, macam-macam, saudara hadirin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita coba gali, saudara. Lantas apa yang mau kita buat menyongsong datangnya bulan suci Ramadan? Karena yang datang tamu yang agung, tamu yang suci, kata Nabi Bapak Ibu, yang pertama kita buat saling mensucikan diri, saling membersihkan diri, saling memaafkan, saudara hadirin. Karena bulan yang datang, bulan yang agung, bulan yang suci. Jadi kita pun saling membersihkan hati. Kepada siapa kita minta maaf? Yang pertama, kata Allah, wabil walidaini ihsana. Surah Al-Isra ayat 36. Kepada kedua orang tua. Beruntunglah Bapak Ibu kalau masih hidup orang tua, besok datangi, masih ada waktu. Jadi istilah orang Jawa itu bagus, sungkem. Datangi, saudara hadirin, minta maaf sama orang tua. Supaya apa? Seluruh aktivitas nanti Ramadan tidak ada terbengkalai kita, saudara. Supaya mudah beramal ibadah, supaya diterima Allah dengan ridhona, saudara hadirin. Andai kata orang tua kita Pak Bu sudah tiada, sudah meninggal, sudah wafat, sudah mati, sudah pindah ke perumahan Sukabumi Balikpapan yang beralamat di alam barzah, maka ziarahi kalau memungkinkan. Ziarah itu bagus untuk mengingatkan kita bahwasanya satu ketika kita juga akan mati. Ya. Jadi ziarah itu sebenarnya disuruh. Yang paling bagus tiap minggu, Jumat pagi, kalau tidak Kamis sore. Cuman karena kita ini semua masing-masing sibuk, apalagi ustadz-ustadz
Namanya juga musisi macam artis, saudara hadirin. Mutar sana, mutar sini, pening kepala tuh, saudara hadirin. Tak ada waktu. Minimal sekali setahun pun jadilah ziarah, saudara hadirin. Karena memang sangat bagus. Yang perlu dibenahi Bapak Ibu, tata cara berziarah itu. Itu yang perlu dibenahi. Ziarah itu bagus, mengingatkan kita. Satu ketika pun kita nanti akan mati. Tata cara berziarah itu yang perlu. Sebab masih banyak umat Islam kalau mau ziarah, ditengoknya musim kemarau, Pak Bu. Lantas dibawanya air dingin satu ceret, disiram kuburannya. Maksudnya supaya dingin di bawah. Besok dia mau ziarah musim hujan, takut dia kedinginan di bawah. Dibawanya pula air termos, disiram supaya hangat di bawah. Ini orang gila, saudara hadirin. Ada yang bawa bunga banyak-banyak, gak ada manfaatnya itu, saudara hadirin. Mohon maaf Pak Bu ya, karena saya kalau ceramah saya masalah bunga, waktu mau ziarah, banyak tukang bunga ngomel sama saya. Buat kali aku nengok ustaz tuh, gara-gara dia nggak laku bunga aku. Ya orang memang nggak disuruh dibawa. Yang disuruh itu hidupkan bunga di atas kepalanya dan juga di kakinya. Dihidupkan supaya apa? Bertasbih ke bawah, saudara hadirin. Makanya Rasulullah satu ketika bersama dengan sahabat waktu naik kendaraan yang namanya hewan keledai, pada saat lewat di kuburan Tuhan, menjerit-jerit hewan itu Bapak Ibu. Turun baginda Rasulullah Muhammad. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa turun ya Rasulullah? Ya ini gara-gara hewan ini. Jerit-jerit. Rupanya Pak Bu, seluruh hewan tuh dengar dia siksa kubur tuh, kata Nabi. Yang nggak dengar manusia dengan jin. Saya berharap tahun 2023, 2024 seterusnya maunya diperdengarkan Allah sekali-sekali, ya. Yang namanya siksa kubur tuh, saudara hadir. Supaya banyak orang tobat. Bandel-bandel kali orang sekarang, ya kan? Tengoklah Menteri Agama kita pun suara azan disamakan dengan gonggongan anjing. Kan nauzubillah min zalik. Laki-laki mau kawin sama laki-laki, perempuan sama perempuan, apa nggak ngeri, saudara hadirin? Jadi kalau diperdengarkan sekali-sekali nanti tersebut siksa kubur tuh, kan takut. Ya, itu tujuannya, saudara hadirin. Kenapa ya Rasulullah kok menjerit-jerit hewan nih? Ya ini di kubur ini di dalam disiksa. Ngeri juga ya Rasulullah. Memang iya. Apa dosanya Rasulullah? Kok sampai tersebut disiksa? Ini dulu orang waktu hidupnya asal buang air kecil, istilah Ustadz sepi, sesak pipis, nggak mau istinja, nggak mau cebok. Nah ini dia. Wajib Pak Bu cebok tuh. Cuman hati-hati kalau laki-laki. Kalau kita ke mall, ke plaza-plaza, ke kantor-kantor, kan ada tempat wastafelnya itu, tempat buang air kecil. Kalau salah-salah kita nggak bagus, itu pada saat kita buang air kecil, itu bisa kecipratan ke celana. Nanti sholat nggak sah. Ditulis oleh malaikat, sholat ngompol, nggak sah, saudara hadirin. Kalau ibu-ibu perempuan nggak ada pula buang air kecilnya pakai wastafel, berserak semua lah kan, meriah lah jam. Kenapa ya Rasulullah kok disiksa? Gara-gara tersebut nggak istinja. Maaf kata istilah kita, Pak Bu, nggak cebok. Nah, itulah sebabnya kata Nabi, Islam tuh fleksibel, mudah, nggak boleh dipersulit-sulit. Karena istinja itu Bapak Ibu wajib hukumnya, maka harus kita tersebut istinja pakai air yang suci, mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan, tidak boleh. Misalnya air kopi nggak boleh bikin istinja, saudara hadirin, nggak boleh. Atau juga air kelapa nggak boleh, kerumunnya semut, saudara hadirin. Ya. Jadi kalau tidak ada air kata Rasulullah, boleh dengan batu Bapak Ibu. Yang penting jangan sampai batu gilingan dan juga batu nisan. Itu yang tak boleh. Ya siapa tahu di Jalan Pala rumahnya belum siap, air belum masuk, pam, kamar mandi di belakang.
Tengah malam sepi, sesak pipis. Mati lampu, tahulah PLN, hobi kali mati-matikan lampu. Buang air kecil mau keluar, takut hantu. Padahal dia pun hantunya dia. Dibantai kawan itu tersebut di dalam rumah. Ingat ceramah ustaz, kalau tak ada air boleh dengan batu. Karena gelap-gelap, salah ambil batu gilingan, saudara hadirin. Makiyang. Iya. Atau juga jangan batu nisan, nanti kejar-kejarnya malam. Kau tadi yang gosok-gosokkan aku kan? Artinya istinja itu wajib, boleh, harus, tidak boleh tidak. Andai kata tidak ada air, tidak ada batu, kata Nabi boleh dalam ajaran Islam. Benda-benda kesat, papan, beroti, boleh saudara hadirin. Iya, ya istinja boleh. Yang penting jangan salah bapak ibu ngamalkannya. Ini kadang-kadang bapak-bapak ini salah ngamalkan. Atau tuh setengah pikun. Tidak pikun kali dia, setengah pikun. Giliran malam Jumat wirid, di ujung sana pula wiridnya. Di tengah perjalanan mati lampu, sepi, sesak pipis atau tuh saudara hadirin. Tahulah kalau tua-tua nih, kan kelepnya kan sudah kurang bagus saudara hadirin. Bolak-balik bocor, saudara hadirin. Namanya sudah expired, iya kan? Ya. Mati lampu pula. Karena tak tahan lagi dia tersebut, buang air kecil lah dia ke paret tuh, orang nggak nampak malam-malam. Cuman pada saat istinja, kan tak ada nampak air, tak ada nampak batu. Rupanya pada saat ia pergi wirid, rumah kawan tuh separuh batu, separuh dinding papan. Teringat dia ceramah ustaz, kalau tak ada air boleh dengan batu, kalau tak ada batu boleh dengan benda kesat, beroti, papan. Rupanya dinding rumah kawan tu papan, orang gelap-gelap, takut nggak istinja, nggak cebok, haram hukumnya, berdosa. Digosokkan atok itulah ke dinding rumah kawan tu, karena golap-golap tak sadar dia ada pakunya sompel saudara. Pulang tak jadi wirid. Ya. Nenek itu pun nanya, lo tau kok cepat kali wiridnya? Alah wirid apa wirid? Ya, udah beserak sarung kawan tuh saudara hadirin. Nah inilah indahnya Islam tuh saudara hadirin. Kalau kita juga jalan-jalan ke hutan bapak ibu, boleh juga dengan daun-daunan istinja kalau tak ada air tadi. Yang penting jangan sampai daun jelatang. Tidak boleh. Islam itu enak, elastis, saudara, fleksibel. Tengok kalau kita naik pesawat bapak ibu kan, kalau kita naik pesawat masuk ke toilet, kalau tak ada airnya kan disiapkannya di situ kertas, boleh, asal kertas tisu boleh. Yang dilarang istinja tersebut kertas pasir, itu yang dilarang saudara hadirin. Allah. Nah ini bapak ibu saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah tata cara berziarah itu yang perlu. Jadi nggak perlu bawa yang namanya tersebut air dingin, air panas, nggak perlu. Bunga pun nggak perlu. Pada saat demikian turun baginda Rasulullah, diambillah pelepah korma yang masih hijau, ditancapkanlah oleh Nabi. Maksudnya dihidupkan. Selama belum layu, selama belum mati pelepah korma tersebut, karena tangan Nabi kan ada mujizatnya, dapat syafaat, dapat pertolongan ke bawah. Itulah kalau kita ziarah, rumputnya bersihkan semua, taruh bunga-bunga kuburan tuh di atas satu, di bawah satu, kakinya maksudnya saudara. Supaya apa? Bertasbih dia ke bawah saudara hadirin. Itulah orang yang mengerti cara berziarah. Lantas apa yang mau kita bawa Pak Ustadz kalau kita ziarah? Kalau kita di Medan Pak, di kota-kota ziarahnya, lebih bagus dibawa kopi susu. Ya seperti inilah. Ya, entah bandre, entah apa, nggak tahu akunya. Nah ini seperti ini dibawa. Bawa kue, bawa pisang. Nanti datang anak-anak kecil seperti ini, sambil bawa cangkolnya. Kan gitu kalau kuburan di kota-kota. Yang mana Wak? Yang mana toh? Yang mana kuburannya? Coba kau cariin dulu. Yang mana Bu kuburannya? Namanya siapa? Rupanya dulu waktu bikin namanya itu, bapaknya Tengku, mamanya Arab, namanya Tengkurap.
Coba kau cari indung nama tengkurap, ada enggak? Cari. Rupanya ada, saudara hadirin. Dibersihkan kuburan tuh. Siap dibersihkan anak tuh, kasih minum. Minum dulu. Minum kita, saudara hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kasih makan kue, kasih 5.000, 10.000 kepada anak itu sedekah, cash and carry pahalanya ke bawah, saudara hadirin. Inilah kita yang mengerti ziarah. Jadi nggak usah ikut juga yang lain. Apa yang bagus dibaca Pak Ustadz? Kalau bisa kata Nabi, Al-Quran dapat syafaat. Cuman kadang-kadang kan nggak ada waktu kita. Baca Al-Quran itu kalau sampai atam kan lama. Kalau nggak bisa Al-Quran, Iqra'u Yasin ala mautakum, kata Nabi. Bacakan kamulah surat Yasin itu terhadap orang yang sudah mati. Kalau itu pun nggak memungkinkan Bapak Ibu, siapa tahu ibu-ibu mau ziarah, waktunya cuma 1 hari. Sementara yang mau diziarahi 4 tempat. Dulu waktu hidup, ibu itu 4 suaminya. Suami pertama meninggal, dapat anak 1, kawin meneh, dapat 2, sampai 4 suaminya, saudara hadirin. Ya bagus, nggak apa-apa. Karena kalau meninggal kita mati, kawin lagi, itu bagus. Itu bagus, bukan tukang kawin namanya. Yang tak bagus itu bolak-balik kawin, cerai, kawin, itu nggak bagus. Nggak bagus, saudara hadirin. Jadi kalau ada di sini yang monja, second, setengah pakai, ya tengok-tengoklah bereng-bereng, saudara hadirin. Iya, kalau yang cocok ya kan. Apalagi yang nawar, udah tua, keriput, tapi hartanya banyak. Ini yang paten tuh. Apalagi dapat yang sesak napas, saudara hadirin. 6 bulan kawin, mati kawan tuh, udah tukar nama, saudara. Wah, lempang. Ya. Kalau kami laki-laki ini payah juga. Bukan tak boleh poligami, boleh. Cuman asalkan nek coyo. Ini awak ustaz mau poligami macam mana? Kerja pun 1.000, tak kerja 500. Kau dia tak kau pun 500. Entahlah kalau malah ini punggahan tak tahu aku. Ya, jelas alhamdulillah kan. Nah ini Bapak Ibu saudara hadirin. Kadang-kadang bapak itu tak berani dia 2 biniknya. Kenapa? Karena ada wasiatnya. Boleh kau kawin dengan syarat langkahi dulu mayatku. Meninggal kawan itu dilangkahi kawan itu mayatnya. Baru saudara hadirin. Ya. Nah ini Bapak Ibu, baca surat Yasin. Kalau tak memungkinkan tersebut, waktu kita cuma 1 hari, baca Al-Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, tutup selawat. Sama hakikatnya hatam Quran. Jadi supaya bisa waktu yang lain. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita tersebut ziarah, terutama yang anak-anak gadis, jangan pakai rok pendek. Kadang-kadang dia ziarah pakai rok pendek, jongkok pula di kuburan tuh. Yang dalam pun ngomong, apaan tuh? Ya. Ada yang selfie-selfie di atas kuburan tuh, tak boleh, haram. Ya. Nah ini dia saudara hadirin. Berdoalah dengan doa yang kita buat sebagaimana biasa. Karena berdoa itu lebih afdol kata Rasulullah yang kita mengerti ketimbang bahasa Arab tapi nggak siap-siap. Karena ada juga orang berdoa Pak, dia mau bahasa Arab, biasa kan berdoa pangkalnya Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin, ekornya di tengahnya lupa Allahumma lupa dia tengahnya saudara hadirin. Hingga malaikat pun apa sebenarnya maksud kawan ini? Gak jelas doanya. Asyik Allahumma. Salah pula doanya. Kalau laki-laki kan lahu, perempuan laha. Kalau rame-rame lahum, rupanya yang meninggal ini bencong. Terpaksa dibuatnya doanya. Allahumma ghafirlahe warhamhe wa'afwanhe. Yang di dalam pun nyaut iyalah la ilaha illallah. Nah ini Bapak Ibu saudara hadir. Nah inilah yang pertama, kita saling bermaafan dengan kedua orang tua. Andai kata tempat ziarahnya, kuburannya, makamnya Bapak Ibu, orang tua itu jauh, bersedekahlah atas nama orang tua. Luar biasa saudara hadirin. Sampai ya, bersedekah. Fakir miskin ke masjid kemana saja terserah saudara hadirin. Jadi mulai besok masih ada waktu. Masih ada waktu saudara hadirin. Biarpun 100.000 nggak apa-apa.
Nih Pak Ketua, kenazirannya saya sedekah 100.000 untuk bulan Ramadan atas nama orang tua saya sekolah, dalam hati aja. Nggak usah pula bersedekah 5.000, suruh tulis pula, umumkan ya, jangan lupa. La ilaha illallah. 3 Jumat pula itu diumumkan. Ya, malu awak saudara hadirin. Ya. Nah ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian kata Allah, wa bizil kurba, kaum kerabat, termasuklah Pak Bu saling bermaafan dengan suami. Jadi mulai malam ini yang punya suami nanti Pak Bu, cobalah saling bermaafan, salaman yang bagus. Sebab biasanya istri-istri abad modern zaman sekarang nyalam suaminya kadang-kadang perasaannya geli. Kadang-kadang karena nggak terbiasa. Tapi kalau nyalam suami orang, suka kali kadang-kadang, saudara hadirin. Karena kalau nggak biasa, memang begitu, alergi. Salam suami awak, bang, pak, terserah mau panggil apa, nggak ada masalah itu. Itu tergantung waktu kesepakatannya. Mau papa boleh, papi boleh, yang penting jangan pipa, jangan saudara hadirin. Kalau orang Jawa kan biasa kan mas, jangan ibu panggil suasa, berarti tak asli kawan tuh saudara hadirin. Ya. Kalau orang Melayu biasa kan abah, jangan panggil mbah, tua kali kawan tuh. Yang penting salaman tuh yang bagus. Bang, mohon maaf ya, mau Ramadan hari baik bulan baik, saya minta maaf. Nah, kita pun begitu juga Pak. Kalau istri kita sudah minta maaf, bagus-bagus ngomongnya. Alhamdulillah dek, saya maafkan kau. Sebenarnya abang yang paling banyak salahnya. Nah. Jangan pula yang enggak. Ada juga suami ini, suami jelebau, saudara hadirin. Istrinya soleha, bolak-balik maafkan tersebut, minta maaf. Tapi apa kata suaminya? Enggak usahlah kau minta maaf. Aku tahu. Kau pasti buang tabiat. Ah, ini bahaya. Udah kau di alam kawan tuh, saudara hadirin. Kalau buang tabiat dah kok di alam ya kan. Makanya salaman itu Pak Bu, salaman itu yang bagus, tidak boleh yang enggak bagus. Karena ada orang salaman kadang-kadang terkejut awak, wah, macam sakit jantung. Tengok tak, kan macam sakit jantung orangnya. Untung tadi enggak ada yang pingsan saudara hadirin. Kalau enggak apa enggak jadi kerjaan, paksa bikin air awak. Salaman itu yang bagus, enggak boleh, wah, kuat kali. Ada juga salaman, ininya aja, ucuknya aja, ekornya main. Itu nggak salaman juga dalam Islam. Ada yang salam gatal, tik, salam gatal, saudara hadirin. Ya. Kemarin tidak dapat kita bersilaturahmi dengan bagus, salaman begini, Nauzubillah, saudara hadirin. Dijauhkan oleh corona kita. Jangan juga seperti salam anak muda. Dari jauh dia, bukan Assalamualaikum, bukan. Hei loncong, kemana aja? Jangan saudara hadir. Ya, coba kita praktekkan nanti yang kedua Bapak Ibu ya. Saling salam-salaman. Kita nanti pun bersalam-salaman. Laki-laki, perempuan-perempuan. Ada juga orang tanya Bapak Ibu, Pak Ustadz, saya pun sudah janda, monja. Suami tak ada lagi. Boleh apa enggak bersalaman tersebut dengan suami tetangga? Nggak usah cari kerjaan Bu, nggak usah cari kerjaan. Nanti bukan apa-apa. Atau ini pun tak yakin kali nyawa nih. Ya, nampaknya ada tua tersebut. Walaupun tua tengoklah sesak nafas kan. Allah. Kemudian wabizil kurba, kaum kerabat, satu darah. Awas hati-hati. Kita mau puasa. Banyak orang nggak teguran, satu darah. Ya. Saling nggak cakapan, satu darah, bersaudara. Kadang-kadang ada sebabnya harta pusaka. Nggak mau dia pindah-pindah dari situ. Awas hati-hati. Hukum Islam, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Hadisnya sahih sudah ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Andai kata Bapak Ibu dua-duanya meninggal mati, dua-duanya masuk neraka, saudara hadirin. Oleh sebab itulah kita bersaudara terutama tidak boleh saling tidak teguran. Makanya sebenarnya Pak Bu, beruntung orang kaya yang pemurah. Kalau mau Ramadan nih, kalau kita kaya pemurah, buat acara syukuran. Panggil seluruh saudara.
panggil jiran tetangga, panggil anak yatim, panggil miskin, panggil ustadz. Buat syukuran sekaligus minta maaf. Andai kata saudara kita undang bapak ibu, jiran tetangga kita undang, dia tidak mau, sudah lepas kita. Karena kadang-kadang kita kan saling jauh-jauh rumahnya atau tempatnya, kadang nggak bisa saling datang mendatangi. Itu enaknya kalau kita orang kaya pemurah. Ada juga orang kere pemurah. Ini pun berat juga, saudara hadirin. Ya. Dia orang kere tapi pemurah. Nah itu susahnya kadang-kadang. Jangankan ketawa, senyum pun payah. Ada apa bu? Ada apa pak? Entahlah pak Ustadz, galau kali aku. Apa yang digalaukan? Ini udah semua stroke ini. Dari atas bawah stroke, termasuk dompet semua stroke kan. Udah kacau lah kalau udah begitu. Udah nggak bisa apa-apa. Kalau udah dompet stroke, udah nggak bisa apa-apa, saudara hadirin. Ya. Jadi jangan sampai enggak teguran, saudara hadirin, satu darah. Tak boleh. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya sampaikan, kalau sudah meninggal orang tua kita dua-dua, ada harta pusaka, wajib dibagi harta pusaka. Haram kalau nggak dibagi. Hukumnya, saudara hadirin. Kalaupun kita mau di situ tempat di rumah harta pusaka itu, boleh dengan syarat kasihkan bagian saudara kita, saudara hadirin. Karena banyak orang seperti itu. Ya. Yang tua ngotot, yang muda ngotot, semua ngotot, saudara hadirin. Boleh dibagi harta pusaka Pak Ustadz sama bagiannya. Boleh dengan syarat laki-laki minta tersebut ikhlas dan ditulis hitam di atas putih. Siapa tahu kan, misalnya kita 4 laki-laki, 4 perempuan misalnya. Kebetulan perempuan kurang bagus masihan kehidupannya. Jadi laki-laki yang 4 orang, udahlah kita bagi serata aja semuanya, kami ikhlas. Dengan syarat harus tulis hitam di atas putih bahwasanya mereka ikhlas sama bagiannya. Itulah sebabnya wajib dibagi. Karena banyak terjadi setelah meninggal orang tuanya, nanti anaknya dikiranya harta itu, rumah itu, tanah itu bapaknya punya, padahal bukan. Sangat berbahaya siksanya nanti, saudara hadirin. Kan gak ada yang tahu. Misalnya 4 laki-laki, 4 perempuan misalnya. Tahu-tahu anak yang paling besar misalnya tinggal di rumah pusaka. Nggak mau dibagi-bagi dia. Berbagai macam alasan. Padahal udah meninggal orang tua dua-dua. Nah nanti yang ditakutkan, mati orang tuanya tadi, dikira anaknya itu anak bapak, harta bapaknya. Padahal bukan harta pusaka. Wajib dibagi, saudara hadirin. Ini saya sampaikan. Supaya kita sadari, kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Bagi. Kalaupun belum mampu kita tersebut, kepingin awak di situ, kasih bagian saudara awak tersebut tadi. Walaupun nggak dijual pusaka itu, bagi. Saya angsur ya, nggak bisa saya. Boleh, tapi dengan syarat harus diberikan baginya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, siapa tahu Bapak Ibu ada anak asuh, anak angkat, anak pungut, siapa tahu. Tidak boleh diberikan harta pusaka semuanya kepada anak angkat, anak pungut, anak asuh. Tak boleh. Haram. Bagian anak angkat, anak pungut, anak asuh cukup sepertiga bagiannya, saudara hadirin. Selebihnya saudara daripada laki-laki atau suaminya itu bapaknya masih ada, adiknya atau abangnya atau orang tuanya. Nanti saudara perempuan pun dapat, istrinya maksudnya. Kan banyak juga orang kebetulan berumah tangga, menikah, tak ada anak. Diangkatlah anak, harta banyak. Tidak boleh dihibahkan semua, tak boleh, haram. Karena tidak ada haknya. Tidak boleh, kata Nabi, lebih sepertiga. Sepertiga cuman dari harta keseluruhan. Ya. Kecuali memang nggak ada lagi, misalnya nggak ada dari pihak bapaknya, maksudnya suaminya nggak ada, keluarganya lah. Dari pihak istrinya nggak ada juga lagi. Boleh separuh dengan syarat separuh lagi infakkan, sedekahkan masjid, musola dan berbagai macam atas nama yang meninggal tadi. Nah ini Bapak Ibu, saudara hadirin, kemudian tersebut yang pertama kita kerjakan saling bermaafan, saling mengikhlaskan menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, rebutlah dan raihlah kemuliaan yang ada di bulan Ramadan nanti. Terutama sholat tarawih Pak Bu.
Salah satu yang paling mahal nilainya di Ramadan, Bapak Ibu, sholat tarawih. Mau berapa rakaat pun gak masalah. Mau 23 pun boleh, mau 11 dengan witir pun boleh, mau nggak tarawih pun boleh. Cuman malu awak. Karena bulan kesempatan. Karena satu-satunya tersebut yang ada, yang tidak ada di bulan lain kan tarawih. Tarawih yang tak ada. Coba nanti habis Ramadan, ajak orang, Pak, Bu, ada apa? Yuk tarawih yuk. Gila kau, kata orang. Karena tak ada. Jadi soal berapa rakaat nggak ada masalah. Cuman kalau bisa, supaya kita tidak berantem, tidak tengkar mulut, supaya tetap guyup saudara hadirin. Kalau dari dulu-dulunya misalnya masjid itu 23, tetaplah buat 23. Nanti yang nggak bisa, nggak tahan, dia sakit pinggang, segala macam sakit, 11 pulang awak. Caranya supaya mudah, kalau imam, kita tetap berimam. Kalau sudah 8 rakaat nanti tersebut, mau ke 10 rakaatnya, kita tetap berimam. Cuman kita langsung 3 rakaat, 1 salam. Kita 3 rakaat niatnya. Ini mau ke 10 ini misalnya kan, udah 8 rakaat misalnya. Jadi jangan yang hobinya 11 berarti kan tinggal 3 rakaat lagi. Sholat lagi balik, ikut imam. Niatnya sholat witir 3 rakaat 1 salam. Sholli sunatal witri salasa rakaatin, supaya mudah, gampang. Karena kalau 1 nanti sebagian daripada witir. Kadang-kadang makanya banyak orang nggak bisa. Jadi kalau 3 langsung mudah. Makanya saya suruh di mana-mana itu kalau sholat witir itu langsung aja 3 supaya mudah, gampang, fleksibel. Aku niat sholat sunat witir 3 rakaat mengikuti imam karena Allah, Allahu Akbar. Nanti sudah 2 rakaat, udah balik baca-baca tersebut selawat, doa-doa, kita udah siap. Ya udah pulang. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah, saudara hadirin. Jadi artinya 23 dapat, 11 pun tetap dapat, tidak bertengkar awak. Ini kadang-kadang yang suka pula bertengkar, dia sendiri pun payah tarawih. Ini bahaya kalau seperti ini. Merusak suasana, saudara hadirin. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hobinya 11, maka sholatnya kalau bisa Bapak Ibu tempatnya jangan cari di belakang imam. Kenapa? Payah keluarnya, itu maksudnya. Carilah di pinggir-pinggir, kalau enggak agak di belakang supaya enggak payah keluar. Cuman kadang-kadang ada orang didengarnya ceramah ustadz. Sholat berjamaah yang paling mahal pahalanya kata ustadz setelah imam di belakang imam. Cuman dosanya belum sempat dikupaskan. Besok cepat-cepatlah kawan tuh. Supaya dapat di belakang imam. Memang dapat, cuman karena terburu-buru waktu ngambil kain sarungnya, bolong sarungnya itu pas di belakangnya, saudara hadirin. Tak tahu dia itu bolong. Memang dapatlah di belakang imam, memang sholat tuh. Waktu ruku, Allahu Akbar, ditengok dari belakang kawan tuh, maksudnya bolong sarungnya. Kan nggak boleh, bolong sarungmu kan nggak boleh, batal sholatnya. Di kode kawan tuh lah, dijentiknya sih, bolong sarungmu. Datang pikirannya pula, kalau sholat berjamaah itu rupanya dipegang knalpot kawan, pikirnya pula, saudara hadirin. Akhirnya dipegangnya pula tersebut imam tuh, bubar sholat berjamaah, saudara hadirin. Inilah kalau nggak berilmu seperti itu. Cari tempat di pinggir atau di belakang. Jadi siap kita 11, udah cabut kita, nggak ada masalah. Orang nggak payah kok. Makanya tarawih itu, hadis Nabi itu tidak disebutkan mengqama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih semata-mata karena Allah ikhlas, Allah akan skip, delete, hapus seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Bukan karena 11 rakaat, bukan karena 23 rakaat, asal namanya tarawih. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya ceramahkan di mana-mana. Kalau mau enak tarawih itu, jangan cepat kali, jangan juga lambat kali. Karena cepat kali pun tak tahan awak. Sesak nafas tuh Pak Bu, saudara hadirin. Ada kadang-kadang imam tuh, imam tancap namanya. Larinya tersebut di atas 500. La ilaha illallah. Sesak nafas awak. Baca subhana rabbil azim pun enggak pas lagi. Ngajemi. Enggak pas lagi.
Orang kencang kali. Karena saya bisa ceramah, karena saya dulu pernah juga ngalami waktu lajang. Cepat kali imam, Allah. Sebelah saya, senggolnya saya. Ada apa? Masih lajang lah pula. Nampaknya sok kali imam kita ini. Kenapa rupanya? Dia aja, dikiranya dia aja yang bisa cepat. Biar ku lomba, dia berkalah dia. Dua duluan pula. Lebih gila lagi, saudara hadir. Ya. Karena gak tahan kita. Karena kadang-kadang waktu tersebut tadi buka Ramadan itu puasa, kadang-kadang kan ada orang puasa balas dendam. Kalau puasa balas dendam Bapak Ibu, ini nanti gelasnya nggak laku ini. Nanti ada namanya gelas Ramadan, keluar dari bopet dari lemari itu sampai 7 gelas tuh sudah ada. Minuman tuh macam-macam, ada yang lengkong, lengking, lengkung, segala macam. Ada yang kolding, koldong, segala macam. Ada yang tak sabar langsung pakai ceretnya saudara hadirin. Padahal di TV baru dipegang kawan tuh pentungannya belum ditokokkan. Ala weslah kerai suai. Putus kancing rok itu dibuatnya saudara hadirin. Diajak sholat tarawih 23 pula rakaatnya, imamnya tancap. Apa nggak terjadi tsunami di dalam? Terjadi tsunami. Goncang kawan. Loh, salah kejepit kawan tuh tak sadar awak bisa nembak saudara hadirin. Bisa bat but apa nggak gawat. Kalau bersuara dia masih mendingan. Yang khawatir tak bersuara kawan tuh, ini yang bahaya, bisa minggat orang keliling dibuatnya saudara hadirin. Itulah sebabnya nggak boleh terlalu kencang kali. Sesak napas awak. Lama kali pun memang nggak bagus juga, karena banyak orang puasa buka dia baru 3 biji korma, makan kue sebiji, teh manis, dah awak lama kali. Maka saya ingatkan, kalau saya nanti pas di sini Bilalnya, kan 1 kali saya ceramah di sini nanti, kalau tarawih kuliah subuh sekali, jangan sampai lama-lama kelemak Bilalnya, ngantuk orang. Kadang-kadang banyak yang begitu, kebanyakan lagu. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Kawan, ngantuk orang saudara hadirin. Ya. Nanti jamaah pun ngomong dia, gak usah tarawih malam ini. Kenapa? Bilalnya imamnya gila katanya tersebut. Udah ngantuk ya kan? Orang kelemak-kelemek. Kita pun ngantuk. Makanya enak tarawih itu agak keringat-keringat dia. Kalau sudah nguap-nguap, nggak ada lagi itu saudara hadirin. Nanti pikirannya udah kemana-mana. Makanya awas, hati-hati imamnya. Ya, kadang udah toto, lagunya lagu nembang, apa nggak gawat? Dibawanya lagunya dari Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum pun nggak serius lagi dia terawih. Tok. Siapa cenenge? Boten seberapa habis makan tinggal urat. Kan bahaya kalau begini. Ya. Cepat tepat kalau zaman sekarang. Nggak boleh biar lambat asal selamat. Tidak lari gunungnya. Tak ada yang tak lari gunung. Sekarang semua gunung dah lari saudara hadirin. Tidak ada yang lambat selamat kalau zaman sekarang. Lambat pasti ketinggalan. Itu makanya saya pribadi kadang-kadang kalau suku Mendeling, saya kan orang Mendeling, tapi Mendeling yang belum jina. Maka saya kadang-kadang benci juga karena imamnya kalau orang Mendeling yang belum jina. Kenapa? Dibawanya lagu dari kampungnya sana, si Piongot sana. Buatnya lagu onang-onang, anggap tangsa nawa. Bismillahirrahmanirrahim. Mati kita jam. Alhamdulillah rabbil alamin. Makmum bukan lagi teringat sholat, dia malah teringat pulang kampung mau mudik saudara ini. Salah-salah jamaah di belakang imam, ya nyahut kawan tuh. Oida bobaya. Nyahut kawan tuh saudara hadirin. Yang ngantuk orang. Tidak boleh saudara hadirin. Makanya baca Fatihah itu paling bagus kalau tarawih cukup 2 napas. Cepat tapi tepat, jangan salah baca. Tetap saudara hadirin bisa. Saya dulu waktu masih muda 40 ke bawah 1 napas bisa Fatihah itu dengan tidak kurang mahrotnya saudara hadirin. Panjang pendeknya tetap pas saudara hadirin. Kalau sekarang udah parah kali. Apalagi sering ceramah-ceramah, alhamdulillah di Baitus Salam lah sering susu bandrek saudara hadirin. Kalau tempat lain air dingin, makanya gombong perut awak.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah ini yang kedua kita buat menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Raihlah dan rebutlah nanti di bulan Ramadan tuh. Karena bulan kesempatan. Makanya yang pertama, tarawih jangan sampai tinggal satu malam pun. Kenapa? Tidak ada gantinya. Andai kata kita lama Pak pulang kerja, di rumah tarawih nggak apa-apa. Boleh berimam sama suami, boleh. Cuman awas, kadang-kadang istrinya fasih bacaannya, sementara suaminya nggak karu-karuan bacaannya, berselema. Itu yang kacau nanti. Kenapa? Karena imamnya suaminya, istrinya lebih pandai, bolak-balik. Subhanallah, 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 salah semua. Ya, salah semua. Lama-lama, udahlah kau imamlah, kata. Gantian sudah hadir. Ya kadang-kadang kan begitu. Itulah maka disuruh itu kalau kita laki-laki lebih afdal ke masjid. Karena kadang-kadang semua bapak-bapak nih laki-laki, tidak semua bisa imam tuh dia. Tidak semua sudah hadir. Ya. Kadang-kadang pula berselemanya pula bacanya. Bismillah itu aja kan kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal salah. Bismillahirrahmanirrahim tidak boleh. Bismillahir. Kan ada saya sampaikan di YouTube. Ibu-ibu yang wirid-wirid Yasin, ila hadratin Nabi, bukan ila hadratin Nabi. Banyak orang salah. Padahal udah bertahun-tahun wirid, ada yang sampai 30 tahun. Ya, saking lamanya sudah ini. Muka awak kayak lontong udah saking lamanya sudah hadir. Tapi baca ila aja salah. Enggak boleh dia. Ilahat harus begitu dia, tidak kol-kolah. Kadang-kadang bismillah itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahir, enggak boleh. Bismillahir, huruf H sudah hadir. Ya, iya harus double y-nya. Iyyaka na'budu, an'am, izhar sapawi, izhar khalaq. Izhar itu terang bacaannya tapi mesti cepat, enggak boleh dengung, enggak boleh lambat sih. Jadi kalau sempat bacaannya siratal ladzina an'amta, salah bacaannya. Izhar itu terang bacaannya tapi cepat tepat. An'amta alaihim, enggak boleh sampai lama. Siratal ladzina an'amta alaihim, salah bacaannya saudara hadirin. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, berhenti, tidak boleh. Ulama membuat haram hukumnya saudara hadirin. Siratal ladzina an'amta alaihim, boleh berhenti. Tapi ghairil maghdubi alaihim, berhenti, haram, tak boleh saudara hadirin. Karena lain nanti artinya. Harus sambung dia, tidak boleh sakta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dolnya lebih panjang daripada linnya saudara hadirin. Sama dengan amin. Amin beda artinya. Amin, amin. Ada yang terkejut, amin, amin. Sebelahnya Pak Min, apa sih kok aku aja kau panggili kata. Ya. Nah ini awas salah kaprah saudara. Yang kedua kita perbanyak di Ramadan nanti Bapak Ibu sedekah. Jangan sampai tidak bersedekah ke tabung itu kalau datang ke masjid. Dengan syarat jangan sampai bunyi Pak tabung itu sedekah. Kenapa? Jangan sampai tahu malaikat, apalagi orang. Itulah maksudnya. Jadi naruhkan tabung itu, naruhkan duit itu ke tabung itu. Jangankan manusia, malaikat pun nggak tahu dia. Yang gawat tuh terkejut malaikat. Korteng, apa itu? Terkejut dia saudara ada. Tang tung teng. Awak pikir rupanya kaleng pula tabungnya. Ya? Jangan sampai bunyi Israel. Tarik yang paling payah. Biarpun 10.000 asal tiap malam lebih bagus ketimbang 100.000 tapi cuma satu malam. Kata tiap malam beda pahalanya, tiap malam beda pahalanya. Ya. Berbuka pun begitu juga Bapak Ibu. Kalau ada tahu kiri kanan anak yatim, fakir miskin ada puasa, kasihkan bukaan tuh. Kalau istilah Nabi, kalau kita tersebut ngasihkan bukaan, istilah Nabi, kuahnya pun jadilah. Tapi itu bahasa kiasan, Bu. Jangan nanti ibu sedekah mau Ramadan, orang mau buka, kuah semua dikasih. Masak sayur kuahnya, masak soto kuahnya, masak sop kuahnya, masak kolak kuahnya. Akhirnya mentret kawan tuh minum kuah aja saudara. Itu bahasa kiasan. Sedekah saudara hadirin.
Luar biasa Pak Bu pahalanya, kita persiapkan. Ini yang merupakan yang kedua. Supaya dapat kita meraih dan merebut seluruh aktivitas yang ada di bulan Ramadan. Yang terakhir saudara hadirin, jagalah Pak Bu kesehatan kita supaya bisa nanti dapat prima di Ramadan. Karena orang yang tak sehat tak akan bisa Pak. Biar bagaimanapun tak akan bisa. Tipsnya saudara hadirin supaya kita sehat, Bapak Ibu, saya kasih tahu, namanya kita usaha ikhtiar. Setiap mau buka Pak Bu, umur 40 ke bawah, kalau bisa makan korma 3 biji yang bagus. Tapi kalau umur 40 ke atas 5 biji, 5 butir kalau bisa. Tapi kulit daging kurmanya jangan pula batunya pun ditelan bijinya. Kata Ustadz 3 butir, telan kawan berat. Setelah kita buka tersebut dengan 3 butir kurma Bapak Ibu, ini tiap mau buka tuh Pak Bu sediakan air panas, taruh 3 sendok madu, kalau enggak 2 sendok, peras sedikit jeruk lemon, taruh garam sedikit, ya. Jadi sudah kita buka, Allahumma barik lana fi samarina, karena buah-buahan, makan 3 biji korma tadi. Minumlah tadi air perasan jeruk sedikit dengan air hangat, dengan taruhkan tersebut madu 2 sendok pun jadi. Minum, sudah minum separuh atau berapa kita bisa, baru berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqika abtartu. Fataqabbal minni innaka antas samiul. Itu saudara hadir. Barulah kalau memakan kolak dan berbagai macam. Nanti sahur pun terakhir begitu. Kalau kita laki-laki kemana-mana kerja beras, taruhkan sedikit kuning telur. Insya Allah Pak sehat. Ya, sehat saudara hadir. Yang umur 40 ke atas kalau bisa Bapak Ibu jangan minum es waktu sahur. Kalau bisa pun waktu buka pun jangan. Kenapa? Nanti nggak tahan besok siang, kekeringan dia saudara hadirin. Memang kayaknya syariatnya dingin, hakikatnya panas. Makanya banyak orang kadang kering kerontang pada saat siang. Pergi pula ke pajak, nengok holding tuh meler-meler lidah. Nggak tahan dia. Kalau bukan kita yang menjaga, takkan ada. Memang harus kita jaga. Umur 50 Pak Bu, memang harus kita jaga diri ini. Apalagi penyakit gula, kita semua ada. Bibit gula semua ada manusia, saudara hadirin. Ya, nah itu salah satu resepnya saudara hadirin, supaya bagus. Insya Allah kalau kita mampu tersebut, seperti itu terus menerus, insya Allah sehat Pak. Sehat. Cuman kadang-kadang ada orang kalau nggak buka es sampai bisa sirik dia kadang-kadang. Aku kalau nggak ada es nggak abdul aku puasa aku. Udah kawat. Itu tadilah 1-2 hari bisa. Tapi nanti setengah umur kita Bapak Ibu ini sangat berbahaya. Nah oleh sebab itulah inilah tata cara Bapak Ibu menyongsong bulan suci Ramadan. Tandanya kita orang-orang yang beriman. Saling membersihkan diri, saling mensucikan diri. Karena waktu kita terbatas. Ku tengok yang dibungkus-bungkus pun udah mulai gini-gini dia. Ya. Kita khawatir nanti ayam penyet juga jadi ayam penyet lagi. Ayam pecah dia saudara hadir. Ya, nanti lama kali pun nanti kan basi kurang bagus juga. Entah kambing pulanya malam ini, tak tahu awak. Nah, mudah-mudahan semoga apa yang kita uraikan diberikan Allah kita senantiasa kekuatan zahir batin untuk dapat meraih dan merebut kemuliaan yang ada di bulan Ramadan nanti. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.